gue Imron. Malam ini gue akan bercerita tentang cerita mistis yang pernah gue alami di tahun 2012. Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung ke rumah istri gue. Waktu itu gue masih kerja di salah satu hotel bintang 3 di daerah Jakarta Pusat. Dan posisi gue adalah sebagai supervisor front office. Singkat cerita, kebiasaan gue adalah tiap 2 minggu sekali gue pasti bakal pulang ke Bandung untuk nemuin istri gue. Yang kebetulan adalah istri gue kerja di salah satu perusahaan BUMN di Bandung dan gue kerja di hotel di Jakarta. Dimana hal itu juga yang bikin gue pisah selama 2 tahun. Jadi istri gue tinggal di Bandung, gue tinggal di Jakarta. Tapi rutinitas gue adalah tiap 2 minggu sekali memang gue harus pulang ke Bandung. Waktu itu gue kebetulan kebagian shift sore, yang dimana kalau hotel masuk jam 3, kemudian gue pulang jam 11 malam. Udah ancang-ancang, gue request sama manajer gue adalah bahwa minggu kedua ini gue harus balik ke Bandung dan gue ambil extra off gue. Extra off gue itu gue ambil di Sabtu Minggu. Dimana yang biasanya kerja di hotel itu Sabtu Minggu kan harus masuk, hari besar gue masuk, tanggal merah gue masuk. Tapi karena emang ini gue request sama manajer gue, bos bisa gak nih bos gue pulang untuk minggu ini, gue belum ketemu bini gue nih. Ya udah gue ajuin untuk libur gue selama Sabtu Minggu 2 hari. Waktu itu akhirnya gue udah dibuatkan jadwal bahwa untuk Sabtu Minggu tuh gue libur. Gue gak mesen travel untuk Bandung karena biasanya memang gue dadakan gue dapat. Gue santai aja. Pada waktu sebelum kejadian juga gue gak ngerasain hal apa-apa, gak punya firasat gimana-gimana, ya seperti biasa aja lah. Cuman yang ada di hati gue cuma gue kangen pengen ketemu istri gue di Bandung karena gue memang gak ketemu 2 minggu lah. Dimana orang-orang biasanya pasangan baru, pengantin baru bisa ketemu setiap hari, dan gue ketemu dalam sebulan cuma 2 kali. Itu pun Sabtu Minggu. Sabtu subuh biasanya gue sampai, Minggu harus pulang lagi karena gue Senin harus kerja. Akhirnya jam 11 malam, pada waktu itu hari Jumat, memang saatnya gue udah pulang. Kebetulan ada salah satu ATM di samping hotel, dan gue ambil uang di situ. Gue masih ingat 150.000. Dari hotel itu gue jam 11.15. Akhirnya pada waktu itu ada taksi lewat. Gue naik taksi, gue bilang sama supir taksi, "Pak, ke travel ini ya di daerah Semanggi," gue bilang gitu. "Oh siap," kata dia. Akhirnya sampai di travel ke jam 12 kurang 15-an lah. Sampai di sana ternyata gue nggak dapet tiket dan gue harus waiting list. Gue lupa bahwa hampir rata-rata menuju Bandung di hari Jumat itu pasti full. Entah itu yang sore, entah itu yang pagi atau malam, karena orang kerja pasti langsung pulang ke Bandung yang domisili di Bandung. Akhirnya gue waiting list, gue nungguin selama kurang lebih 15 menit. Dan akhirnya ada satu orang penumpang yang nggak datang dan gue bisa gantiin penumpang tersebut. Gue bayar waktu itu 80.000 untuk travelnya. Gue bayar, akhirnya gue naik. Gak lama, gue buka-buka handphone, mainin handphone, gue ketiduran. Tahu-tahu tuh gue bangun udah di kilometer sekitar 80-an. Gue bangun, gue lihat handphone lagi. Gue sambil waktu itu masih pakai BlackBerry kalau nggak salah, tahun 2012 sama handphonenya BlackBerry. Masih BBM-an lah. Gue BM bini gue bilang, udah nggak usah tungguin, tidur aja. Kalau tungguin juga nanti biasanya nyampe kan 2:30. Kamu tidur aja dulu, gue bilang itu sama bini gue. Udah, dan di situ di pinggir tol itu 2:30 gue ngeliat ada bapak sekitar umur 60-an. Dia pakai pakaian tani, celana pendek hitam, baju hitam, kaos oblong biasa, sama topi tuh kayak topi yang dirajut-rajut gitu, sama megang cangkul. Dalam hati gue cuma mikir biasa, oh paling petani gitu yang pergi ke kebunnya kah atau apa gitu, karena kan itu di tengah tol, di gunung kan, tol Cipularang itu kan. Pikiran gue biasa. Udah, akhirnya tuh keluar tol Pasteur, travel gue berhenti di salah satu mall di daerah Pasteur, dan penumpang lain itu turun di situ, dan cuma gue yang minta turun di pool. Karena awalnya tuh gue pikir seperti biasa, ini travel bakal turun di pool di daerah Ciamplas. Ternyata enggak, travel itu malah turun di kolong flyover Pasopati. Gue diturunin persis di bawah kolong flyover Pasopati, yang kalau kiri itu ke arah Sukajadi arah Lembang, dan di sebelah kanan itu ada rumah sakit RSAS Hasan Sadikin. Di situ gue mulai panik, cuman gue tetap santai karena waktu 2012 itu adalah zamannya Bandung itu dikenal dengan gangster sama begal lah. Banyak kejadian, entah itu yang dibacok di flyover Pasopati, yang motornya dirampas atau segala macam. Dalam hati gue cuma berharap mudah-mudahan ada taksi yang cepat lewat sini gitu. Sekitar 10-15 menitan kok nggak ada taksi. Gue yang mulai, ini gimana gue pulang, apa gue jalan kaki aja, cuman gue takut nanti gue lagi jalan gue dibegal gitu kan. Gue yang tadi misalnya gue mikir gue mau ketemu istri gue, malah gue nanti nemuin hal yang gak enak. Yaudahlah gue sabar aja, gue nungguin. Tiba-tiba
lagi gue nungguin taksi, itu ada bapak-bapak nyamperin gue, pakai jaket, helmnya tuh helm pabrikan motor, terus turun pas depan gue persis banget. Dia nanya gini, "Den, ojek Den," kata dia gitu. Terus gue pikir kan ya udahlah, nggak ada taksi, ya udahlah mau nggak mau lah. Gue bilang, "Ya udah Pak, ke Baltos berapa Pak?" 20.000 Den. Ya udah Pak. Nah, mungkin orang-orang Bandung yang tahu, biasanya tuh kalau dari situ, kalau lo mau ke arah Baltos atau lo pun mau ke arah ke daerah suci, itu biasanya tinggal lurus doang. Nah ini gue dibawa muter ke kiri ke arah Lembang di Jalan Sukajadi. Kemudian gue diputerin persis banget di depan kamar mayat RSAS yang sebelah kanan jalan. Itu motor jalannya geol-geol banget, kayak motor yang bannya kempes atau kayak yang kelaharnya dia tuh mau pecah. Geol-geol kayak motor lama, bener-bener lelet banget. Dan satu hal lagi, bapak itu wanginya wangi banget kayak orang-orang yang kalau lo mau sholat Jumat tuh biasanya kan ada habaib tuh pakai yang minyak wangi itu yang bener-bener nyengat, dan itu wangi persis wangi kayak gitu, persis banget. Itu yang nggak akan gue lupain. Singkat cerita, gue jalan diputerin sama dia tuh lama banget. Di jalan gue tanya dong, karena gue iseng ngobrol kan, sesekali gue liat handphone, gue tanya dia, "Pak, nggak takut begal Pak, malam-malam gini ngojek?" "Iya Den." Kayaknya dalam hati gue, oh mungkin nih bapak nggak mau ngobrol sama gue, atau mungkin dia malas ngobrol, atau mungkin dia kedinginan atau apa. Yaudah, gue coba mainin handphone lagi. Gue lihat lagi kanan kiri gue, kok masih daerah sini juga nih motor, jalannya lama banget. Dari Bandung tuh dingin, jam 2:30, itu dingin banget. Gue nanya ke bapak ini, "Pak, nggak takut masuk angin Pak?" Lagi-lagi jawaban yang sama, cuma "Iya Den." Dan itu datar jawabannya, nada datar banget. Kalau kayak gojek sekarang kan kalau kita ajak ngobrol dia seneng. Kalau ini kayak yang ya udah diem aja gitu, cuma jawab seperlunya. Akhirnya gue dibelokin ke arah flyover Pasupati, naik, kemudian turun, gue dibelokin di kanan. Gue bilang, "Pak, turunnya di sana Pak, di depan Baltos." Gue bilang itu di depan Mall Baltos. Dia bilang, "Enggak, di sini aja." Itu di depan pohon besar itu rektor ITB di seberang Baltos, orang Bandung pasti tahu. Dan di samping itu gedung rektor ITB itu besar, dan memang pohon-pohon besar. Ya udahlah, gue pikir ya udahlah, mungkin ya orang udah tua, mungkin dia mau langsung lurus kali ke arah Dago. Ya udahlah, gue pikir ya udah, gue turun di situ, gue bayar 20.000. Gue bayar 20.000 kan. Jalan lah gue santai. Gue liat di situ masih ada warung yang memang biasa buka di samping Baltos, ada satu warung kecil. Gue mau beli rokok. Gue jalan dong ke situ. Gue bilang, "Mang, beli rokok." Marlboro Black Menthol waktu itu. Terus pas gue ngambil dompet, gue keluarin duit. Oh, duit gue nggak ada. Terus gue inget lagi. Oh iya, gue bayar travel 80.000, ongkos taksi 37.000, gue kasih gocap buat supir taksinya. Itu kan sisa bayar 20.000. Udah. Akhirnya gue bayar di situ, gue pengen bayar ke tukang rokok, nggak jadi karena gue nggak ada duitnya kan. Yaudahlah, gue bilang, "Yaudah kan nggak jadi." Cuman nih tukang rokok ngeliatin gue kayak yang bener-bener aneh banget itu, kayak yang ini orang kenapa gitu. Jadi cuman gue ya udahlah, gue biasa aja kan, tanpa gue menaruh rasa curiga atau apapun. Gue jalan, sayup-sayup tuh terdengar kalau orang mau subuh tuh kan suka ada yang ngaji-ngaji di musola tuh sebelum azan subuh kan. Suara azan subuh tuh udah mulai ngaji-ngaji. Gue buka gerbang rumah bini gue ketok. Istri gue kaget, maksud gue kagetnya gini, dia bilang, "Tumben banget sih nyampe mau azan subuh." Dia bilang gitu, "Harusnya kan jam segini udah sampai." Terus gue bilang, "Ya udah, tadi macet." Terus naik ojek, sholat subuh. Gue masih belum ngerasa ada yang aneh sama diri gue atau perjalanan gue, sama sekali nggak ada. Yaudahlah, bodo amat, yang penting gue udah ketemu istri gue. Habis sholat subuh, tidur sebentar, bangun jam 8 pagi tuh sarapan. Biasa orang cuaca Bandung dingin kan, habis sarapan gue pengen ngerokok, karena memang gue pengen ngerokok. Gue lihat lagi dompet, oh duit gue masih nggak ada. Gue waktu itu minta sama istri gue, minta duit tuh buat beli rokok nih ke warung atas, gue bilang gitu. Jalanlah gue ke warung atas. Ketika ke warung atas, gue beli rokok. Si tukang rokok nih nanya sama gue, "Semalam dari mana? Oh biasa, baru nyampe dari Jakarta." Terus naik ojek lah, cuman tukang ojeknya nggak mau masuk ke dalam sini, jadi turunin di sana. Masih biasa lah dia ngeliat gue tuh, cuman kayak orang nggak percaya gitu. "Kenapa ya Kang?" "Enggak, saya emang ngeliat si A jalan kaki." Gue jalan kaki dari mana? Orang gue pikir gue naik ojek, gue juga bayar, gue masih santai gitu kan, gue pikir. Udah, terus dia negesin lagi,
beneran nak, si A jalan kaki dan saya lihat si A ada di bawah pohon besar nyebrang ke sini, kata si tukang rokok nih. Karena gue pikir ya udah, gue nggak mau debat, gue ngerasa gue naik ojek, ya udah santai. Gue balik lagi ke rumah istri gue. Kaki gue tuh pegel banget kayak lari di GBK terus 10 putaran lah, itu bener-bener pegelnya dahsyat banget, kaki pada pegel. Gue cerita sama istri gue, tolong bikinin air panas sama dikasih apalah gitu, rendam kaki gue biar gak sakit. Itu gue cerita sama istri gue. Istri gue nanya, kok semalam kamu belum jawab? Jawaban kamu gak jelas, kamu naik apa, terus turun di mana, lumayan lama. Ya gue naik travel kayak biasa yang dari Semanggi yang memang itu 24 jam biasanya di situ. Dan karena memang semalam gak ada taksi, ada beberapa nawarin gue ojek, ya udah naik ojek. Cuman aneh, kan semalam tuh naik ojek itu bapaknya wangi banget kayak orang mau sholat Jumat tuh yang pakai parfum wangi banget. Terus aneh deh kenapa aku diputerin ke Sukajadi dulu ya, nggak langsung lurus aja. Kan bisa lurus kalau pakai motor mah udah malam. Kenapa diputerin ke arah Sukajadi? Ya udah biarin aja sih, yang penting udah sampai. Cuman kayak di hati tuh kayak ada yang masih ngeganjel gitu, maksudnya apakah gue beneran naik ojek atau enggak sih, gue pikir gitu kan. Gue ngomong lagi ke si istri gue, tapi dia selalu jawabnya singkat-singkat, terus manggil aku Aden. Orang Bandung mah jarang yang manggil Aden, paling juga AA, Akang. Terus gue makin bingung. Udah, sampai akhirnya gue nanya ke mertua gue, karena gue saking penasaran ya. Mah, emang orang Bandung jarang ada yang manggil cowok untuk sebutan Aden gitu? Jarang Imron, di Bandung mah paling manggilnya AA sama Akang, emang kenapa gitu? Ceritalah sama mertua dari awal dari Jakarta sampai gue turun di bawah flyover Pasopati itu. Terus kata dia gini, itu bener nggak kamu naik ojek? Naik ojek apa naik jurik? Bener mah, Imron mah ngerasain Imron naik ojek. Imron bayar juga kok, dia nawarin juga. Udah habis itu gue jalan ke depan ruang tamu, gue masih mikirin apa omongan mertua gue bener juga, apa itu gue bukan naik ojek, entah itu makhluk halus kah gitu. Gue sambil gue berpikir bahwa itu jangan-jangan bukan ojek beneran gitu, karena selama ini kan gue juga suka denger bahwa ada angkot hantu lah. Selama itu cuma jadi mitos yang pernah gue denger doang dan gue gak pernah ngalamin. Tapi pada waktu malam itu gue seolah ngalamin hal-hal yang memang akhirnya gue alamin gitu. Jadi ini beneran gue naik ojek kah atau gue memang hantu? Dan di situ akhirnya gue inget bahwa bapak-bapak yang gue naikin semalam itu wajahnya mirip persis sama kakek-kakek yang gue jalan di kilometer 83. Itu sama persis. Wajahnya, keriput-keriputnya sekitar umur 62an itu sama persis. Bener-bener sama persis. Setelah itu gue biasa, besokan harinya gue sakit selama kurang lebih 3 hari. Cuman karena gue masih penasaran dengan apa yang gue alamin, wallahu alam, maksudnya ini gue bener alamin hal mistis kah atau enggak, wallahu alam. Gue penasaran, gue sampai googling penampakan hantu di Pasteur lah, penampakan hantu di inilah. Tapi yang gue temuin adalah bukan berita tentang hantu, tapi tentang kecelakaan di Pasteur seminggu sebelum gue ngalamin hal kejadian. Dan itu adalah kakek-kakek yang nganterin cucunya mau ke daerah Pasteur. Jadi dia kecelakaan, ketabrak sama mobil, kakeknya meninggal, cucunya masih selamat kritis di rumah sakit RSHS. Dan sempat gue mikir bahwa apa emang bapak ini mau nyampein sesuatu ke gue udah lewatin ke situ, terus mungkin ini loh cucu gue masih ada, temenin gue lah, ngeliat cucu gue walaupun cuma lewatin doang. Itu yang bikin gue merinding, semerinding-merindingnya. Dan mungkin pesan yang mau disampaikan ke gue waktu itu mungkin karena gue yang bengong kah atau apa, kepikiran gue yang terlalu, gue pengen ketemu istri gue tanpa gue gimana-gimana, dan gue mungkin turun di bawah flyover Pasopati juga gue bengong nungguin taksi mungkin. Jadi langsung si kakek ini nyamperin gue, muterin gue di bawah, muter di depan kamar mayat RSHS dengan jalan motor yang oblak-oblak. Dan ternyata kakek yang gue naikin itu wallahu alam mungkin kakek yang tabrakan di Pasteur sama cucunya, dan cucunya masih sekarat. Jadi cerita ini yang bikin gue sampai 3 hari sakit meriang, bikin gue penasaran bahwa kenapa gue bisa ngalamin hal yang gak pernah gue alamin dan biasanya gue cuma denger dari mitos-mitos teman-teman yang tadinya mungkin angkot atau kereta, dan akhirnya gue alamin. Entah karena mungkin memang gue lagi bengong kah, situasi pikiran gue lagi nggak tenang kah, atau apa, yang jelas
Pengalaman malam itu nggak bakal gue lupa, dan sampai sekarang pun kadang kalau inget itu, gue kadang masih penasaran cucunya itu selamat atau enggak. Itu aja cerita dari gue, semoga bisa nemenin kalian semua